Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 A, B, dan Tafis. Mudah-mudahan Ananda sehat selalu, dan selalu diberikan kesehatan dan kebugaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Jadi sebelum mulai mata pelajaran PENJAS, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kesehatan, kekuatan pada pagi hari ini dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Untuk itu berdoa dimulai. Oke, anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas kembali bagaimana permainan bola kecil, jadi permainan bulu tangkis part 2 yang bagian kedua. Seperti biasa, kompetisi dasar bagaimana Anda memahami variasi dan kombinasi. Jadi kalau kelas sudah kelas 9 Ananda itu sudah harus mengetahui variasi dan kombinasi. Beda di kelas 7, kalau di kelas 7 itu teknik dasar, di kelas 8 dia bagaimana dia memahami variasi, dan di kelas 9 dia memahami variasi dan kombinasi. Jadi Ananda itu sudah bisa mengkombinasikan cabang-cabang atau mata pelajaran olahraga yang akan diajarkan. Oke. Yang kedua, Ananda bagaimana bisa mempraktekkan variasi dan kombinasi berbagai gerak spesifik dalam permainan bola kecil. Oke, anak-anakku sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita, jadi bagaimana peserta didik dapat mengetahui, menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan bulu tangkis. Dalam poin pembahasan ini, anak-anakku sekalian, ada 2 poin pembahasan. Minggu lalu ada smash, tapi minggu ini ada namanya pukulan drop shot, Jadi pukulan drop shot dan pukulan smash. Kalau minggu lalu ada servis dan pukulan servis dan pukulan yang menyilang, pukulan teknik menyilang. Sekarang adalah bagaimana pukulan drop shot dan pukulan smash, Jadi perlu Anandaku sekalian ketahui bahwa pukulan drop shot itu adalah sebuah teknik pukulan dalam permainan olahraga bulu tangkis, di mana pukulan dilakukan hampir menyerupai smash. Hanya saja shuttlecock dipukul dengan dorongan dan sentuhan yang halus. Jadi sebisa mungkin bola kok yang dihasilkan dalam pukulan drop shot jatuh di daerah lawan, tidak melewati garis ganda yang ditempatkan sedekat mungkin dengan net. Jadi anak-anakku sekalian perlu ketahui bahwa pukulan drop shot itu adalah pukulan yang menyerupai smash. Tapi shuttlecock ini lajunya itu atau kecepatannya itu tidak keras, dia halus, dia harus melewati net, Jadi pukulan drop shot ini sama juga pukulan menipu, ketika pemain akan melakukan, ketika lawan mengira kita akan melakukan smash, ternyata pada saat bersamaan kita melakukan pukulan drop shot atau pukulan halus, Jadi pukulan drop shot ini bidang jatuhnya bola itu ada pada bagian depan, bagian garis depan, bukan pada bagian garis belakang. Jadi di bulu tangkis itu ada namanya garis depan dan ada namanya garis belakang,
Jadi drop shot ini untuk mengelabui sebenarnya ya, pada saat kita mau smash, pada saat ternyata kita melakukan drop shot. Jadi drop shot itu adalah pukulan pelan ya, pelan yang halus yang melewati net. Ya, ini contoh ya. Jadi ini contoh salah satu gambar ya, bagaimana pukulan drop shot ya. Nah, bagaimana pukulan drop shot, dia melakukan jump smash ya, jump smash, tapi bola yang jatuh itu mengarah ke samping depan lawan ya. Jadi untuk melakukan drop shot ini dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti bagaimana posisi memegang raket, bagaimana gerakan kaki yang cepat, posisi badan dan proses perpindahan berat badan yang harmonis. Jadi semua faktor-faktor itu harus bisa menentukan bagaimana kita melakukan drop shot ya. Jadi lihat bagaimana gambar drop shot ya. Melakukan pukulan drop shot adalah bagaimana dia menipu ya. Jadi dia menempatkan bola di sisi kosong permainan lawan. Ini salah satu juga ya. Jenis pukulan drop shot ya. Jadi di bulu tangkis itu ada juga beberapa jenis pukulan drop shot. Ada 2 jenis pukulan drop shot yang biasa dikenal dengan bulu tangkis, yaitu slow drop shot atau fast drop shot. Jadi ada yang slow, ada yang fast. Jadi ada yang lambat, ada juga yang cepat. Slow drop shot merupakan pukulan yang dilakukan dengan tenaga sambaran yang halus dan pelan hingga kok benar-benar jatuh di dekat net lawan. Sedangkan fast drop shot dilakukan dengan tenaga sambaran yang dilakukan dengan halus tetapi agak bertenaga ya, kok meluncur cepat tapi tidak kuat. Jadi bedanya itu slow fast ya, slow dan fast itu adalah kalau slow adalah bagaimana pukulannya itu sambarannya itu halus ya, halus tapi menyeberangi net. Tapi ketika fast drop shot itu memiliki tenaga ya, memiliki tenaga pada saat melakukan drop shot tapi tidak sama kuatnya dengan pukulan smash ya. Itu bedanya. Kalau misalnya dia slow drop shot, dia menggunakan sambaran yang begitu halus. Biasanya ini digunakan pemain yang berada di depan net ya. Biasa di depan net menunggu. Itu melakukan slow drop shot. Ketika melakukan fast drop shot itu biasanya dia seperti akan melakukan smash tapi tapi memiliki tenaga tapi tidak sekuat ya, tidak sekuat pukulannya itu bertenaga tapi tidak sekuat ketika kita melakukan smash penuh ya. Tapi dia meluncur tajam di sisi permainan lawan. Jadi setelah itu ada juga bagaimana variasi pukulan smash ya. Jadi pukulan smash dilakukan untuk mematikan lawan dan kita memperoleh poin ya. Pukulan smash itu adalah pukulan dilontarkan secepat mungkin dan sekeras-kerasnya dengan menukik yang masuk di bidang lawan. Bahkan pukulan smash itu sedikit mirip dengan pukulan lob. Jadi pukulan smash itu adalah bagaimana kita pukulan tajam ya, pukulan sekuat-kuatnya ya. Tujuannya bagaimana kita untuk menciptakan poin ya. Nah, jadi pukulan smash itu ya mirip dengan pukulan lob. Kalau biasanya itu pukulan lob, apa itu pukulan lob sebenarnya? Jadi pukulan lob itu adalah bagaimana shuttlecock itu dipukul ke atas ya. Nah, sama. Kalau smash itu dipukul sama, hanya posisinya memiliki tenaga atau tenaga yang kuat, tenaga penuh. Tapi kalau smash itu adalah menukik tajam ke bawah. Tapi bedanya dengan posisi pukulan lob adalah shuttlecock dipukul ke atas, ya, lalu pukulan smash itu dipukul tajam ke bawah ya. Kalau pukulan smash dipukul tajam ke bawah, kalau lob itu dipukul sekuat-kuatnya dengan tenaga. Itu bagaimana dia pukulan lob itu maksudnya bagaimana dia mengarah bola itu mengarah ke garis belakang lawan ya. Jadi kalau lob bagaimana dia bola yang dipukul sekuatnya berada, maksudnya arahnya itu ke belakang lapangan. Berbeda dengan smash, itu adalah tujuannya itu pukulan yang tajam ya untuk menghasilkan poin ya. Ya. Smash juga terbagi dari beberapa macam ya. Ada namanya smash penuh. Jadi smash penuh ini dilakukan dengan daun raket seluruhnya. Jadi bagaimana posisi daun raket. Smash penuh memiliki kekuatan maksimal, tapi biasanya shuttlecock menjadi kurang terarah atau akurat. Ya, itu smash penuh. Smash penuh pada umumnya harus sepanjang garis tertuju penuh badan lawan. Ya. Smash penuh dilakukan dengan sekuat tenaga
maka akan menggunakan posisi pen smash. Oleh karena itu smash harus dapat mematikan lawan. Jadi perhatikan, jadi bagaimana melakukan smash penuh, bagaimana posisi badan ya. Jadi ada gambar di sampingnya bagaimana posisi smash, bagaimana pada saat jump ya, jump smash ya. Kedua kaki diangkat ke belakang, bagaimana itu posisi badan itu agak condong ke belakang untuk untuk membantu adanya power atau tenaga untuk melakukan smash penuh. Jadi ini salah satu contoh smash penuh. Jadi ketika kita jump smash kaki itu tidak lurus ke bawah ya, tidak lurus, tapi dia itu adalah bagaimana kita bengkokkan kaki atau menempatkan kaki di bagian belakang ya. Pada saat melakukan smash, sama halnya melakukan smash pada permainan bola voli. Jadi ini adalah bagaimana dia melakukan smash penuh. Ya, smash penuh ini adalah smash yang memang memiliki tenaga yang kuat ya, bagaimana kita untuk menghasilkan poin. Tapi smash penuh ini biasanya tidak memiliki tingkat akurat yang tinggi. Ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya ya ada namanya smash potong ya. Smash potong ini ya, smash ini kurang keras jika dibandingkan smash penuh. Ya, tapi shuttlecock lebih tajam dan lebih terarah ya. Ini biasa dipakai oleh pemain-pemain yang memiliki teknik yang tinggi ya, pemain-pemain berlabel timnas di negaranya masing-masing. Jadi pada umumnya smash potong melakukan secara menyilang ya, sebagai smash silang atau cross smash. Jika akan smash dari belakang, maka lebih baik jika lakukan smash potong daripada smash penuh. Jadi perhatikanlah ya. Jadi ketika posisi pemain yang berada di bagian belakang, alangkah baiknya dia melakukan smash potong untuk menyilang ya. Menyilang. Beda ketika kita posisi pemain itu berada di bagian depan, ya smash itu langsung saja hantam ya, maksudnya langsung saja tuju ke daerah lawan ya. Tapi ketika kita melakukan smash atau smash potong dan kita berada posisi pemain itu berada di bagian belakang ya, pemain itu harus melakukan smash silang ya, smash silang atau cross smash. Nah, ya, jika kita berada di bagian belakang, ya itu smash potong ini adalah sangat ampuh untuk mengelabui lawan ya. Oke, bagaimana smash yang ketiga ya? Smash the head smash ya. Jadi pada posisi tertentu ya lawan dapat mengalihkan posisi dengan pukulan lob ya. Jadi pukulan lob itu pukulan ke atas ya, ke atas ke belakang daerah lawan ya. Jadi atau mengalihkan servis ke arah bagian kiri lapangan. Jika Anda terlambat di bawah shuttlecock dalam posisi yang baik, maka smashlah shuttlecock yang meluncur ke depan pundak kiri atau bahkan lebih kiri bagian pegang tangan. Jadi ini adalah salah satu bagaimana smash the head smash ya. Jadi ini adalah mungkin salah satu gerakan yang susah karena kita bagaimana kita memiringkan badan ke kiri dan memutar ya, dengan memutar di atas bagian kepala untuk memutus shuttlecock meluncur ke bagian kiri. Jadi ini salah satu juga bagaimana dia melakukan smash yang menipu ya, bagaimana dia memposisikan smashnya, mencari ruang yang kosong untuk melakukan smash the head smash. Ya, jadi smash the head smash ini adalah bagaimana dia bisa memutar badannya untuk melakukan smash ya. Memutar smash ini, untuk smash ini bagaimana dia smash menyilang ya. Bagaimana dia sama menempatkan smash untuk di tempat yang kosong. Tujuannya untuk mendapatkan poin ya. Iya. Ada namanya juga backhand smash ya. Jadi mungkin Ananda sudah tahu, jadi ada namanya forehand smash, ada namanya backhand smash. Jadi backhand itu ya backhand, jadi kita memukul bola itu pada saat bukan di posisi terkuat kita ya. Misalnya kita kanan, bola yang kita pantulkan itu di sebelah kiri, berarti itu adalah smash, backhand smash. Jadi mungkin Ananda pernah mendengar apa itu backhand smash. Jadi semuanya tidak semua smash harus dilakukan dengan forehand ya, tapi dapat juga dilakukan dengan backhand smash ya. Smash yang dilakukan sebelah kiri ya. Bahkan smash mengutamakan gerakan keterampilan pergelangan tangan ya. Memang betul, karena backhand smash ini adalah bagaimana pergelangan kita itu lentur ya. Kalau pergelangan kita itu bagus, kita bisa melakukan gerakan backhand smash. Jadi shuttlecock terlanjur melewati posisi,
ayo dapat dipukul dengan backhand smash. Jadi ketika posisi kita sudah terlanjur melewati bola, kita bisa melakukan backhand smash. Jadi backhand smash ini biasanya paling tepat untuk menyambar shuttlecock yang meluncur tanggung di dekat net. Ya betul ya. Jadi ketika backhand smash ini atau pengembalian dari lawan itu tanggung, ya kita bisa menyambar menggunakan backhand smash ini. Dan backhand smash ini memang sangat ampuh pada saat kita berada di depan atau dekat net ya. Jadi kita bisa melakukan pukulan backhand smash dengan memukulnya dengan sekuat tenaga ya. Dan bisa juga tidak perlu dengan menggunakan sekuat tenaga. Tapi bagaimana kita memposisikan bola ya, ketika memposisikan bola pada saat melakukan backhand smash, bagaimana kita memposisikan bola di tempat yang kosong. Ya, ini salah satu gambar atau salah satu contoh gambar bagaimana melakukan backhand smash ya. Jadi bagaimana gambar pertama dan gambar kedua melakukan backhand smash. Coba perhatikan anak-anak sekalian ya. 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 Jadi itu tadi ya bagaimana melakukan servis atau pukulan ya, bagaimana melakukan smash ya, bagaimana melakukan smash potong ya, bagaimana melakukan smash penuh ya. 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 Jadi di mapel bulu tangkis yang bagian kedua ini bagaimana Ananda itu mempelajari bagaimana cara memukul ya, bagaimana melakukan smash. Ya, dua materi itu kalian dapatkan pada hari ini ya. Jadi mapel bulu tangkis semua selesai permainan bola kecil. Jadi mungkin kita minggu depan Anandaku kelas 9B1, B2 dan A dan Tafis ya. Minggu depan insya Allah kita mungkin akan ulangan harian ya, ulangan harian melakukan atau menggunakan aplikasi Muadud ya. Jadi Bapak sampaikan bahwa Ananda itu harus mempelajari tentang dua materi, permainan bola besar dan permainan bola kecil. Jadi insya Allah mungkin minggu depan kita akan melakukan uji ulangan harian ya. Jadi anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan materinya. Bagaimana materi terakhir ini permainan bola kecil, yaitu bagaimana melakukan pukulan ya, pukulan dan smash ya. Jadi anak-anakku perlu ketahui, jangan lupa pada saat menyaksikan video ini jangan lupa Anda itu mengabsen di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelas ya. Anak-anakku sekalian juga harus memperhatikan materi-materi yang diberikan oleh gurunya kepada kalian ya. Terus itu untuk LKPD-nya, tolong LKPD-nya dikerja, jangan lupa tulis namanya di LKPD-nya karena memang masih banyak beberapa Ananda yang tidak menulis namanya ya, jadi itu ditakutkan nanti tertukar atau tercecer ya. Jadi jangan lupa dikerjakan LKPD-nya, jangan menunda-nunda LKPD-nya ya. Ya, jaga kesehatan di rumah. Insyaallah minggu depan kita melakukan ulangan harian ya, PJOK. Tapi di permainan bola kecil ini sebenarnya masih ada satu materi lagi ya. Nah, kalau nggak salah itu permainan kasti dan permainan tenis meja ya, masih ada permainan. Jadi kita lihat saja minggu depan bagaimana ya, karena setelah ini masih ada dari permainan bola kecil itu adalah masih ada materi bola kasti ya, permainan kasti dan permainan tenis meja ya lainnya. Oke anak-anakku sekalian, jadi tolong Ananda perhatikan materi-materi yang saya berikan, dikerja KPD-nya. Jadi saya harap Anda bisa lebih fokus lagi karena ya, tidak lama lagi Ananda itu ya sudah meninggalkan sekolah ini ya, sudah ujian ya. Oke anak-anakku sekalian, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.